Halo, Halo. halo. Saya kembali lagi ya. Tadi keluar kan? Iya, Pak. Iya, karena ternyata Zoom kan kita pakai yang gratis. Nah, itu 40 menit keluar. 40 menit itu keluar secara otomatis ya. Kita lanjut. Tadi betul kata Nania. Jadi salah satu proses geologi yang terjadi di luar permukaan bumi itu adalah erosi ya, atau pelapukan. Jadi sebelum terjadinya erosi, batuan itu mengalami pelapukan dulu. Setelah pelapukan melapuk, baru dia berkorosi. Kalau ada kemudian dia berpindah tempat atau bertransportasi. Kalau ada agen agen yang membawa material erosi tersebut. Agennya itu bisa angin, bisa air, bisa udara. Angin kan sama udara. Air, gletser atau salju bagi tempat yang beriklim dingin, musim salju, yang ada salju yang dekat kutub. Kemudian apalagi ya tadi yang saya mau bilang, kalau kebakaran itu proses geologi enggak? Oh ya, betul. Jadi kalau kebakaran itu bukan proses geologi ya, itu bencana alam. Bencana alam disebabkan oleh manusia. Terus kalau tanah longsor? Iya, Pak. Geologi Tanah longsor. Apa? Jadi tanah longsor itu bisa geologi, bisa disebabkan oleh manusia ya, tergantung penyebabnya apa. Jadi jangan ragu untuk menjawab. Jadi kalau tanah longsor kita lihat dulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya karena ulah manusia, itu Panjang kan? Bencana ya, bencana. Tapi kalau tanah longsor yang diakibatkan karena gempa tadi kan itu bisa loh dia mengakibatkan suatu daerah itu longsor. Itu masuk ke geologi. Jadi intinya di luar apapun yang terjadi di bumi yang di luar kendali manusia itu yang dikatakan sebagai bencana geologi. Makanya ada itu badan di Indonesia yang namanya Pusat Mitigasi Bencana Alam. Ada juga yang salah satunya di situ tuh ada juga geologinya. Kayak contohnya ini juga banjir. Nah, di sini orang untuk menganalisa banjir ini, kita libatkan juga ahli geologi. Apakah banjir ini diakibatkan oleh proses geologi atau memang karena ulah manusia? Ya, gitu. Ada yang tahu enggak yang banjir yang baru-baru ini terjadi yang banyak memakan korban, yang menarik perhatian seluruh Indonesia? Ada yang tahu enggak banjir di mana itu terjadi? Di Masamba, Pak. Masamba. Masamba. Di Masamba ya. Jadi kalian harus ini update juga berita-berita bencana yang ada. Jadi itu di Masamba itu menarik juga bagi ahli geologi. Karena apa? Karena di situ kan banjirnya itu istilahnya banjir bandang. Ya, banjir bandang ya. Maksudnya banjir bandang itu ya entah materialnya dari mana, kemudian dibawa oleh aliran sungai
Kemudian karena Masamba itu ada di daratan rendah, makanya tenggelamlah di situ. Tapi ada sungai di situ, tapi memang sungainya belok. Makanya yang banjir itu ya yang sungai itu, aliran sungai itu. Sementara ada satu anak sungai yang ukurannya lebih kecil, malah dia tidak banjir. Itu juga yang dipikirkan oleh orang geologis atau ahli geologis. Kemudian ada lagi enggak yang bisa kasih contoh proses geologi yang terjadi di luar permukaan? Ini nge-lag. Nanti cari-cari lagi ya. Iya, Pak. Penting kalian sudah tahu bahwa proses geologi itu yang terjadi di bumi itu ada yang terjadi di dalam permukaan bumi atau endogen, dan ada yang terjadi di luar permukaan bumi atau eksogen. Bumi. Eksogen. Ya. Nah, di sini seorang ahli geologi itu cara kerjanya gimana? Jadi kita itu kalau geologi sebelum mengambil suatu kesimpulan atas suatu peristiwa yang terjadi, maksudnya di sini peristiwa geologi ya, maka kita atau misalkan kalian kerja di perusahaan sebagai seorang geologis, maka bukan hanya kita langsung ke lapangan ya, tapi sebelum ke lapangan kalian ada namanya tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu maksudnya apa? Tinjauan pustaka itu ya kalian harus pelajari dulu teorinya. Jadi pelajari dulu geologi regionalnya, pelajari dulu teori tentang tentang data apa yang kalian mau ambil. Kan tidak mungkin kalian ke lapangan kosong, ya kan? Maksudnya ke lapangan tidak tahu apa kan tidak mungkin. Jadi kalian harus tahu dulu daerahnya seperti apa, kondisi geologi daerah tersebut seperti apa. Kita harus pelajari dulu. Kemudian setelah itu ambil data di lapangan. Setelah kita ambil data di lapangan, baru kita lakukan pengamatan di lab. Setelah kita melakukan pengamatan di lab, barulah teori atau hasil jadi seorang geologis itu antara satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda pendapat ya. Itu hal yang wajar jika kita ahli geologi itu berbeda pendapat. Yang penting apa? Yang penting pendapatnya kita itu ada datanya, ada didukung oleh data. Jadi bukan asal-asal memberikan pendapat, tetapi ada data yang mendukung kita. Nah, satu hal yang selalu dipegang oleh ahli geologi itu apa? Gini, kita ahli geologi itu boleh salah, ya kan? Asalkan jangan bohong. Kita manusia, kita geologi itu boleh salah, yang penting tidak bohong. Jadi pengamatannya kita itu ya memang betul-betul hasil pengamatannya kita. Entah nanti ternyata ada kekeliruan, nah itu nanti kita amati lagi, amati selanjutnya. Yang penting dengan catatan yang perlu digarisbawahi itu tidak boleh bohong atau data bohong, data-data yang kita rekayasa itu nggak boleh ya. Seorang geologis itu nggak boleh merekayasa suatu data penelitiannya kita. Sebelum saya lanjut, ada nggak pertanyaan?
Gak ada, Pak. Ini nah kalian bertanya lewat chat ya. Nanti kalau definisi Chat. geologi menurut para ahli, kalian tinggal baca lagi ya. Ya, Pak. Sejarah. Ini yang saya bilang tadi. Ilmu geologi itu akan selalu terus berkembang ya. Ilmu geologi itu akan selalu terus berkembang tergantung penelitian-penelitian yang dilakukan. Jadi ketika kita meneliti suatu daerah, kita ambil data, kemudian kita presentasikan, kita paparkan, itu di depan geologi yang lain mungkin ada salah, ya kan? Mungkin ada yang tidak menerima pendapatnya kita, yang nggak apa-apa. Yang penting data yang kita sampaikan itu bukan data yang bohong, tetapi data yang memang kita ambil. Nanti setelah, kalaupun nanti ada kekeliruan, nanti kita perbaiki, koreksi lagi. Kalau ini hubungannya di sini tuh apa? Kalau kita lihat, kalian lihat nggak materi yang saya share di sini? Kalian lihat nggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Masa kalian nggak lihat? Bentar. Bapak share di grup. Enggak, di layarnya kalian. Oh ya, Pak, udah. Iya kan, di situ kan ada timeline perkembangan ilmu geologi. Nah, kalau kita baca di sini, jadi pertama kali itu yang berpikir yang ada kaitannya sedikit tentang bumi itu Aristoteles. Jadi di sini oh ya, saya juga ingat pertanyaan pertemuan kemarin kan ada yang bertanya ahli biologi itu asalnya dari mana ya kan? Nah, di sini terjawab. Jadi sebenarnya begini, pertama kali yang punya pemikiran tentang bumi itu Aristoteles. Cuma yaitu tadi Aristoteles katakan batuan itu terbentuk karena pengaruh bintang-bintang. Sementara gempa bumi terjadi akibat meledaknya udara yang padat di bumi karena adanya proses pemanasan api. Nah, itu yang pertama kali ya ada seorang ahli yang punya pemikiran tentang bumi, Aristoteles. Kemudian Leonardo da Vinci. Ini Leonardo da Vinci bukan fisika, bisa dibilang tidak memberikan MTK secara langsung yang kemarin geologi ya. sudah pasti tinggi nilainya. Tetap Ini 70, kan ini Leonardo da Vinci ini kecuali bahasa Inggris. Ya kan, mastronya pelukis. Nah, Leonardo da Vinci ini salah satu lukisannya itu tentang batuan, tentang lapisan-lapisan batuan yang kan kalau pemikirannya itu kan harusnya batuan itu kalau memang teorinya diendapkan harusnya kan lurus, lateral, horizontal, tetapi kok ini lukisannya da Vinci batuan itu berbelok-belok melengkung atau kayak berlipat. Nah, itu ternyata da Vinci sudah melukis Da Vinci itu sudah melihat suatu fenomena yang berkaitan dengan oh ya, saya tadi mati ya. Jaringan itulah ya. Ya, Pak. Jaringannya jelek, Pak. Iya. Siapa? Lanjut lagi ya. Wah, jaringannya ini jelek sekali, Pak. Jadi teori yang
ada yang sudah menyinggung tentang singkapan batuan itu adalah Nicholas Steno, ya kan? Jadi di Nicholas Steno itu sudah membuat suatu pengujian tentang singkapan-singkapan. Buku kan? Halo, kalian dengar enggak suara saya? Dengar, Pak. Dengar Pak, cuma putus-putus. Putus, Ya, ya, putus. tunggu dulu. Coba Putus, saya Pak. ganti Putus, Pak. jaringan. Putus ya. Enggak ada, Pak. Coba ganti. Ya itulah resikonya kalau kita pakai Zoom. Harus internetnya itu harus stabil. Buta. Ini halo. Enggak ada. Halo, sudah bagus dah suaranya? Halo. Udah, Pak. Udah. Sudah ya. Jadi yang pertama kali melakukan Bagus, Pak. pengujian Bagus. itu yaitu tadi Nicholas Steno. Dia seorang ahli yang pertama kali melakukan pengujian singkapan batuan ya. Nah, di mana hasilnya itu dia dapat ternyata batuannya itu tidaklah maksudnya dia tidak horizontal dan dia tidak kan begini pemikirannya itu kalau batuan yang dibawa itu harusnya lebih tua kan? Iya, Pak. Maksudnya kan batuan yang pertama kali terbentuk itu kan pasti dari bawah ke atas. Nah, Nicholas Steno ini dia mendapatkan suatu hasil penelitian tentang batuan itu ternyata malah kebalik, batuan yang umurnya ada di umurnya yang tua itu ada di paling atas dan seterusnya. Itu yang jadi suatu hal yang dipikirkan oleh Steno, tapi dia belum dapat belum dapat jawabannya. Nah, nanti Jan Hutong inilah yang pertama kali secara ilmiah itu menerbitkan sebuah buku yang berkaitan tentang geologi. Jadi bukunya itu namanya judul bukunya itu Theory of the Earth. Nah, inilah Jan Hutong inilah yang ditetapkan sebagai pelopor ilmu geologi modern pertama kali di dunia. Jadi Jan Hutong ini bukan seorang ahli geologi ya, maksudnya awalnya dia bukan seorang ahli geologi. Dia itu ahli fisika yang saya bilang. Betul kan yang saya bilang kemarin, cuma saya agak ragu. Jadi ahli yang membuat pertama kali atau yang yang ini namanya, ini ilmu geologi ini namanya, itu Jan Hutong ya. Jadi dia seorang ahli fisika, asalnya Skotlandia atau Eropa. Jadi Jan Hutong inilah yang menanjapkan atau dia sebagai bapak geologi modern, Jan Hutong. Cuma sebelum Jan Hutong itu Nicholas Steno yang pertama kali melakukan penelitian tentang singkapan. Cuma Nicholas Steno ini dia belum punya jawaban atas data yang dia dapatkan. Nah, dijawablah oleh Jan Hutong. Jadi dia terbitkan bukunya
Dan Jens Hutton inilah ada satu tagline. Apa ya? Apa sih kata lainnya dari tagline? Kayak slogan yang terkenal sampai sekarang, yaitu apa? Ada yang tahu enggak slogan apa? Apa slogannya Jens Hutton yang geologi? Ada yang tahu enggak? Nggak ada, Pak. Berarti enggak ada yang buka teori materinya ya, enggak ada yang catat betul-betul kalian. Jadi ada satu kutipan dari Jens Hutton itu ini, the present is the key to the past. The present is the key to the past. Ada yang tahu enggak arti? Ada yang maksudnya? Ada yang bisa jelaskan enggak maksudnya itu? Siapa yang ahli bahasa Inggris, yang tahu lah bahasa Inggris? Ini rata-rata mic-nya dimatikan. Coba angkat tangan yang mau jawab itu maksudnya the present is the key to the past. Itu masa enggak ada yang tahu artinya? Artinya aja dulu. Apa itu artinya? The present is the key to the past. Ahmad Nur Fauzan. Apa Ahmad Nur Fauzan artinya? Frozen. Nggak tahu, Pak. The present. Mungkin pengucapan bahasa Inggris saya yang jelek ya. Jadi maksudnya itu kan artinya the present is the key to the past. Kejadian sekarang itu adalah kunci kejadian masa lampau. Apa yang terjadi sekarang itu adalah kunci yang terjadi di masa lampau. Itu mungkin kalau kita artikan ke dalam bahasa Inggris. Tapi ada enggak yang bisa jelaskan itu? Maksudnya apa sih? Kejadian sekarang itu sebenarnya kunci atau untuk mengetahui kejadian sekarang, untuk mengetahui kejadian masa lampau itu sebenarnya juga terjadi di masa sekarang. Bagaimana? Adakah yang mau berargumen? Apa gimana maksudnya itu? The present is the key to the past. Kita lanjut aja ya, durasi. Ya, Pak. Jadi gini. Nggak ada yang tahu. Suara saya masih putus-putus kah? Udah, Pak. Udah bagus ya. Bagus. Jadi maksudnya apa, Pak? The present is the key to the past. Jadi kalau kita kaitkan dengan geologi, ya kan, dan menurut teori Jens Hutton, itu ada 6 teorinya dia katakan prinsip uniformitarianism, atau kalau saya bahasakan itu teori apa, saya lupa namanya. Apa sih maksudnya kalau karma, teori karma? Paham nggak maksudnya karma itu? Ya, paham, Pak. Ya, jadi kenapa saya bilang teori karma? Jadi maksudnya begini. Apa yang terjadi di masa lampau itu akan terjadi. Kan kalau karma begini. Kalau kita nyakitin orang, ya kan, nanti lusa cepat atau lambat kejadian itu akan menimpa kita juga, ya kan, begitu kan teorinya kalau karma, Pak. Iya, Pak. Teorinya Jens Hutton itu yang berkaitan dengan itu tadi, slogannya the present is the key to the past. Maksudnya, jadi apa yang terjadi saat ini, apa yang terjadi tentang proses geologi yang terjadi saat ini itu sebenarnya sudah terjadi di masa lampau. Jadi kejadian-kejadian geologi itu
akan terus berulang. Dia punya siklus. Kayak gitu. Nah, contohnya misalkan Gunung Merapi. Gunung Merapi itu kan bukan hanya meletusnya saat ini, ya kan? Ya. Tetapi jauh sebelumnya itu juga sudah pernah terjadi. Meletus. Ya, sudah pernah meletus. Makanya kalau seorang ahli geologis itu harus kita itu harus meneliti atau memikirkan ini meletusnya Gunung Merapi siklusnya seperti apa sih? Datanya seperti apa? Nah, datanya itu bisa kita dapatkan dari hasil erupsinya. Nah, setelah diteliti, nanti kita bisa mengira-ngira. Oh, nanti meletusnya nanti 10 tahun ke depan lagi. Nah, itu namanya kita memprediksi. Karena itu tadi proses geologi itu akan terus berulang-ulang. Apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya tidak terjadi di masa lampau dan akan terjadi di masa akan datang. Gitu. Jadi ada siklusnya. Makanya begini deh, kalau di Jepang itu sebenarnya Jepang itu lebih rawan bencana dibandingkan Indonesia. Jepang itu lebih rawan bencana dibandingkan Indonesia. Tapi apa kelebihannya Jepang? Kelebihannya Jepang itu dia kuat mitigasi bencana alamnya. Geologinya itu memang betul-betul diterapkan oleh pemerintahnya. Di kata dosen saya kan itu di Jepang itu terjadi gempa itu hampir tiap hari terjadi dengan skala kekuatan yang bervariasi. Ketika satu hari tidak terjadi gempa, ya kan? Ketika satu hari tidak terjadi gempa, maka pemerintah dan masyarakat Jepang itu akan was-was. Karena apa? Karena itu tadi tidak seperti biasanya. Jadi istilahnya kok nggak gempa ya? Jangan-jangan ada sesuatu. Dan betul, ketika tidak terjadi gempa, itu kan dia menahan tekanan. Kamu bayangkan begas, per, apa sih bahasanya per? Tahu per kan? Tahu Pak. Iya, per itu ada sih bahasa kerennya tapi saya lupa ya. Jadi kalian bayangkan per itu kalau ditekan lama, semakin ditekan, kalau dilepas pasti lompatannya semakin tinggi kan? Nah, seperti itu. Gempa kalau dia tidak terjadi gempa dalam satu hari di Jepang ya, kalau dia tidak terjadi gempa dengan skala yang kecil di Jepang, maka dia akan was-was. Karena apa? Karena kekuatan tekanannya itu akan terakumulasi, maka akan terjadi ini sudah mau mati lagi, sudah cukup. Ya itulah kalau gratisan. Nanti kalau kita lanjut lagi ya, nanti sampai 12.30. Ya Pak. Makanya kalau ketika kekuatannya terakumulasi dan dia akan gempa, maka dia akan menghasilkan gempa yang lebih besar. Kalau kalian ada baca suatu berita di Indonesia itu pernah diramalkan akan terjadi gempa megatrust. Nanti kalian cari informasinya ya. Nah itu tadi karena ada akumulasi tekanan yang dihimpun di bawah permukaan bumi. Sampai di sini ada enggak yang bertanya tentang geologi?
Siap tidak? Tidak Pak, ada mau Pak. ini sih mau ke masjid sholat, mau masuk waktu duhur, Masya Allah ya. Akbar. Apa, Pak? Sabar dulu, Pak. Sebenarnya kan kita ini sholat semua, ya nggak apa-apa lah ya. Dikacangin aku. Mungkin yang satu kita ini, Masya Allah ya, jaga waktu sholatnya. Nanti Kita biasa lanjut dulu ya. Ada ribut ah. Ada yang bertanya kan? Tidak ada Pak. Pak. Begini ya, kalian harus kalau bisa aktif bertanya ya. Iya Pak. Suara saya masih putus-putus kan? Enggak Pak. Enggak, sudah, Pak. Enggak. Bagus. Begini, kalian harus aktif Dan begini, bertanya karena apa? Supaya saya tahu apa yang perlu saya jelaskan. Kalau kalian tidak bertanya ya saya jawab, saya jelaskan yang umum-umum aja. Ya, kalau Coba. kalian malu-malu bertanya secara ini, manfaatkan kolom chat. Masa dari 50 orang ini tidak ada yang bertanya? Sebenarnya gini, Pak. Saya mau tanya, Pak. Ya, siapa? Ragil. Siapa? Ragil Dwi. Oh ya, sudah, silakan. Oh, Ragil, ya, silakan Ragil. Apa nih? Sebenarnya pergeseran lempeng itu ke bawah atau menyamping, Pak? Ya, nanti dijelaskan ya. Jadi pergeseran lempeng itu ada 3. Ya, ada namanya sesar turun, ada namanya sesar naik, ada namanya sesar geser. Naik turun. Jadi ada yang menyamping, ada yang turun, ada yang naik. Naik turun. Dan saya yakin itu bukan pertanyaan dari kamu, Ragil. Itu bisikan dari orang di sebelah. Enggak ada, Pak. Ini Ya, sebelah jadi- saya enggak. Ya, jawabannya ya. Betul, betul. Alhamdulillah kalau kamu tanya itu artinya pemahaman tentang geologi kamu itu sudah sangat jauh. Nanti ada nanti ada pembahasannya kalau kita bahas lebih jelas di struktur geologi. Jadi di struktur geologi itu salah satunya kita bahas tentang arah pergeseran lempeng. Jadi arah pergeseran lempeng itu ada namanya sesar naik, arahnya naik, ada arahnya turun, ada arahnya menggeser atau kalau bahasanya Ragil itu menyamping. Ya, Jelas ya? jelas, Pak. Ada 3 ya arahnya ya Ragil ya. Ada naik, Itu- ada turun, ada yang menggeser, kiri risiko yang kanan. risiko terjadinya yang paling parah yang mana, Pak? Yang paling parah ya tergantung kondisi daerah tersebut. Jadi kalau orang bilang paling parah ya semuanya parah. Tergantung lagi kondisi geologi lain yang terjadi. Kalau sesar geser itu pernah terjadi sekarang pun sesar geser yang paling aktif itu untuk saat ini yang paling sering terjadi itu adalah sesar geser, dan sesar geser yang paling besar dan paling aktif di Indonesia itu ada namanya sesar geser Palu Koro. Ada yang tahu enggak Palu Koro itu di mana? Tidak ada yang tahu, Pak. Palu Koro itu ada di Sulawesi. Ya, kenapa saya banyakkan contoh di Sulawesi? Karena kan saya arahnya dari Sulawesi kan. Kalau di Jawa ada namanya sesar Lembang, itu ya sesar geser. Palu Koro itu pernah enggak kalian dengar 2 tahun yang lalu kalau enggak salah? Itu pernah terjadi pergerakan tanah, likuifaksi. Enggak, maksudnya
maksudnya tanahnya itu seakan-akan bergerak. Seluruh Indonesia heboh. Yang Orang waktu bilang gerakan terjadi tanah, bencana tsunami. di Palu, di Poso. Pernah enggak kalian Naon itu? baca beritanya? Ya, ya Pak. Waktu terjadi bencana alam di Poso yang pergerakan tanah itu cairan, pernah enggak Kak, ada yang pernah enggak baca beritanya? Anu, pernah udah itu Pak. Cuma Nah, kalian udah lupa baca itu. kan? Nah, itu salah satu dari efek terjadinya Baca. pergeseran lempeng atau sesar geser. Jadi salah satu akibat dari pergeseran lempeng itu tadi adanya pergerakan tanah. Kebetulan di Palu itu ada namanya kantong-kantong air, ya kan? Ada namanya kantong-kantong air. Jadi karena terjadinya pergeseran lempeng, maka kan materialnya akan bergerak ke bawah. Kemudian bercampurlah dengan kantong-kantong air itu. Maka terjadilah yang namanya likuifaksi atau cairan yang seakan-akan itu tanah itu bergerak. Bukan tanahnya yang bergerak ya, karena memang dia sudah tercampur oleh air. Air kan sifatnya mengalir. Maka Ya, Pak. salah material tanah itu oleh air. Jadi seakan-akan dia bergerak. Nah, nanti ada tugasnya. Nanti ada tugasnya di akhir. Adalah bagus pertanyaannya si Ragil. Saya tidak nyangka loh kamu bisa bertanya sampai sejauh itu. Ada lagi ya? Ada lagi tidak bertanya? Mau nanya Pak, di mana batas antara kerak samudra dan kerak benua? Pertanyaan yang bagus. Jadi yang perlu kalian tahu, kerak benua itu apa, kerak samudra itu apa. Jadi ini istilah kerak itu lempeng ya. Kalau kita bahasakan itu lempeng. Nah, lempeng samudra itu apa? Yaitu lempeng yang memang berada di atau yang di atasnya ada samudra laut, ya kan? Kalau lempeng benua yaitu memang di lempeng itu disitulah terdapat benua atau pulau. Di mana letaknya? Di mana batasnya? Yaitu tadi di batas lempeng benua dan samudra. Kalau kalian lihat, salah satu bukti ada batas lempeng benua dan lempeng samudra itu di mana? Kalian pernah dengar enggak Ring of Fire? Kalian pernah dengar enggak Ring of Fire? Mana Yusril? Yusril mana sih Yusril? Keren ini pertanyaannya. Mana Yusril? Coba angkat tangan Yusril. Mana angkat tangan? Yusril. Saya jawab aja ya. Jadi salah satu bukti ada, ini Yusril. Pertanyaan bagus Yusril ya. Jadi salah satu bukti adanya batas antara kerak samudra